Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulai video pembelajaran kita bertemakan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Kompetensi dasar 1.1 terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis. 2.1 Bersikap kritis sesuai dengan pesan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis terkait. Bacaan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman faqudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terjemah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Asbabun Nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Mereka juga mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata orang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya mereka juga mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami." Nabi Muhammad SAW berdoa dan turunlah ayat ini. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kandungan ayat ini: A. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tersebar adalah adanya alam semesta ini. Hal ini harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam sehingga menghasilkan hikmah, manfaat, dan maslahat. B. Keteraturan pergantian siang dan malam bukan pergantian biasa saja tanpa ada tujuan dan faedah, karena ia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan akal untuk memikirkan. C. Semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam semesta ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan nurani yang disebut ulil albab. D. Ulil albab adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirnya sehingga menghasilkan maslahat untuk orang banyak. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat dan tidak ada satu jenis makhluk pun yang diciptakan tanpa makna, sia-sia. Namun tidak semua manusia dapat memahaminya. Ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul sehingga hasil pemikirannya tidak menjadikan pihak lain ragu dan bimbang. Sampai pada akhirnya tidak memunculkan adanya sangkaan buruk kepada segala ciptaannya. Segala pemikiran yang dilakukan ulil albab menimbulkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan ajakan terhadap diri sendiri dan pihak lain agar semakin dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika pemikiran seperti ini diterapkan akan mengantarkan pada keselamatan dunia akhirat sekaligus terhindar dari kesengsaraan hidup api neraka. Dari gambar ini, tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk lebah ini. Lebah dapat membantu penyerbukan pada bunga. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, serta kritis dan objektif dalam menghadapi problematika yang ada melalui berbagai sumber atau rujukan yang terpercaya. Berusaha bersikap kritis dalam memahami semua fenomena alam sehingga mampu menemukan manfaat, faidah, dan maslahat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Mengedepankan pikiran yang kritis terhadap problematika yang muncul sehingga tidak menimbulkan keburukan bagi orang lain. Bukti orang bersyukur adalah menggunakan akal pikir, kolbu, dan nafsu secara seimbang dan profesional sehingga semua anugerah tersebut membuahkan hasil yang baik dan benar, positif, serta bermanfaat. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun susah, kaya maupun miskin, suka maupun duka, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tugas H1, buatlah kaligrafi surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kedua, bahaya apa saja yang akan timbul apabila umat Islam tidak berpikir kritis dalam kehidupannya. Lalu kumpulkan di sekolah, semangat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.